Halo semuanya, selamat datang di kelas Multimedia Composition and Layout dari program studi Teknik Informatika dalam program Multimedia Universitas Surabaya. Saat ini akan dibahas topik 5 pada mata kuliah ini, yaitu grid. Nah, pernahkah kalian mendengar istilah grid? Apakah itu grid? Grid itu adalah serangkaian dari garis-garis horizontal dan vertikal yang memetakan suatu area. Jadi misalkan ini ada area kotak seperti ini, kemudian ada garis horizontal dan vertikal, ini garis horizontal, lalu ini garis vertikal, lalu garis-garis tersebut memetakan suatu area ini. Kita bisa melihat grid itu setiap saat gitu ya, ketika kita membaca koran, kemudian melihat website, membuka map atau peta, atau menyaksikan pertandingan sepak bola. Jadi ketika kita melihat koran, kita akan bisa membayangkan garis-garis horizontal dan vertikal tersebut membagi area-area pada koran. Jadi contohnya di dalam koran, misalkan halaman depan ya, itu ada area untuk nameplate atau nama dari koran itu. Misalkan Jawa Pos, Kompas, ataupun Surya, dan sebagainya. Lalu ada bagian berita utama, ada bagian rubrik, ada bagian soft news, hot news, ada bagian untuk meletakkan foto, headline, fitur, dan sebagainya. Jadi itu untuk koran. Kemudian ketika kita melihat website, kan pasti ada area untuk navigasi, area untuk sidebar, area untuk footer, header, dan sebagainya. Nah, ketika melayout koran atau melayout website, kita pasti membutuhkan grid supaya kita bisa tahu di mana letak konten satu dengan konten yang lainnya. Jadi per halaman itu bisa sama dan konsisten, itu digunakan grid ya untuk memetakan area. Kemudian ketika kita menyaksikan pertandingan sepak bola, sebenarnya lapangan sepak bola pun itu juga ada area-area tertentunya. Misalkan area untuk tengah, center circle, area penalti, area corner, dan sebagainya. Jadi seperti itu ya. Grid itu seperti itu. Nah, bagaimana grid dalam desain grafis? Di dalam mendesain grafis, kita butuh grid untuk halaman yang kompleks atau layout dengan multiple page. Jadi tidak hanya satu halaman seperti flyer, tetapi multiple page seperti brosur, katalog, mungkin buletin atau website itu kan multiple page ya, lebih dari satu halaman. Kita butuh grid supaya apa? Supaya desainnya itu memiliki struktur kerangka yang kohesif, yang menyatu, unified. Jadi tidak beda-beda stylenya, tetapi stylenya itu konsisten ya. Misalkan website pada setiap halaman itu akan konsisten di mana headernya, di mana navigasinya, di mana sidebar kayak gitu. Jadi tidak berpindah-pindah. Sama halnya dengan buletin, brosur, kita butuh grid supaya kerangka, struktur, kerangka dan strukturnya itu bisa kohesif dan unified. Ini adalah contoh dari buku ya. Jadi grid itu kan garis horizontal dan garis vertikal. Dia memetakan area pada halaman ini. Jadi satu halaman ini dibagi menjadi 3 kolom. 1, 2, 3. Jadi konten untuk body copy atau teks itu biasanya diletakkan di sini. Demikian juga halaman berikutnya. Jadi untuk body copy letaknya akan di sini. Jadi bisa unified gitu ya, bisa sama, bisa kompak, kohesif setiap halamannya. Terutama buku ya, jadi jangan sampai buku itu memiliki posisi yang berbeda-beda untuk setiap konten. Jadi ini konten untuk judul misalkan, kemudian ini sidebar untuk penjelasan, kemudian yang atas nih bagian untuk foto. Nah, ini grid itu membantu dalam proses layout yang multi halaman. Kemudian, di dalam menggunakan grid, kita perlu tahu istilah-istilah terkait grid. Yang pertama ada format, lalu ada margin. Margin itu sendiri kan ada atas, bawah, kiri, kanan, ada header, footer, thumb space.
Kemudian ada trim size, apakah itu trim size? Ada bleed, ada live area atau safe area, ada column, alley, dan gutter. Kemudian ada grid unit atau modul. Kita akan lihat satu persatu apakah itu masing-masing istilah ini. Yang pertama, format. Apakah itu format? Kalau kita mau memulai membuat layout, yang pertama kali dilakukan adalah kita menentukan pinggiran atau tepi dari halaman. Apakah itu print, apakah itu screen, kita harus menentukan tepiannya, ukurannya, pinggirannya. Jadi ini adalah base dari grid line-nya. Kemudian biasanya kalau untuk print itu ada ukuran standar. Jadi ada ukuran misalkan A4, A5 atau business card. Jadi banyak template ya. Maksudnya template ukuran di dalam suatu aplikasi atau software. Kemudian untuk video jadi 4:3 atau 16:9, 16:10. Nah, itu adalah formatnya. Pertama, tentukan format terlebih dahulu. Yang kedua adalah margin. Apakah itu margin? Margin itu, ya ini ya, kita sudah bahas pada topik-topik sebelumnya. Margin itu adalah ini ya, area di pinggir konten seperti ini. Nah, kita set marginnya itu, kalau misalkan margin atas ini juga disebut head space atau header. Kemudian margin di bagian bawah ini juga disebut bottom margin atau foot space atau footer. Nah, di dalam single page layout, margin pinggiran ini, side margin, jadi kiri kanan, ini namanya simple kiri kanan. Tetapi kalau misalkan ada layout yang 2 halaman, jadi bersebelahan, jadi ini halaman 1, halaman 2, maka nama side margin ini berubah menjadi inner margin dan outer margin. Jadi margin yang dalam itu namanya inner margin, kemudian yang luar namanya outer margin. Kemudian side margin ini juga nama lainnya adalah thumb space ya. Jadi thumb space itu ya area untuk jempol kita memegang kertas ini tanpa menutupi konten. Berikutnya trim size. Apakah itu trim size? Trim size itu adalah ukuran potong. Dalam commercial printing, biasanya untuk cetak sesuatu yang komersial dalam jumlah yang besar, pasti ada trim size. Jadi trim size ini mengacu pada dimensi fisik dari halaman yang flat. Kalau misalkan kita melihat di layar, tentu tidak ada trim size karena tidak ada sesuatu yang dipotong. Tetapi kalau di dalam dunia printing komersial, trim size itu ya ukuran potongnya. Kita kan sering mendengar ya, misalkan cetak brosur promo minimal 1000. Kenapa kok minimal banyak? Karena kalau kita ngeprint sesuatu offset gitu ya, pasti kita membuat kayak pisau potongnya itu untuk flyer itu ya, yang cetaknya 1000 itu tadi. Jadi ukuran potongnya berapa? Oh, ukuran potongnya adalah A4, ukuran potongnya adalah A5, ukuran potongnya adalah 18 kali 24, dan seterusnya. Jadi trim size adalah ukuran potong. Kemudian yang keempat, istilah grid berikutnya adalah bleed. Apakah itu bleed? Jadi kalau di dalam tepian itu, misalkan tepiannya ukuran A4. Nah, bleed itu adalah area yang melebihi tepi itu tadi. Tujuannya apa? Supaya kalau misalkan dipotong, nah pisau potong itu kan geraknya cepat. Jadi terkadang ada bergeser 1 sampai 2 mili, itu nanti ketika bergeser keluar, dia akan memotong bleed-nya. Jadi tidak sampai ada garis putih gitu ya, karena tidak ada bleed. Jadi untuk membuat layout dengan bleed, desainernya tuh membuat bleed content itu melebihi trim size-nya. Jadi seperti ini ya. Misalkan ini ada desain, ini misalkan business card. Garis yang hitam ini adalah trim line. Jadi nanti
area yang akan dipotong itu adalah yang ini. Kemudian bleed zone-nya mana, bleed areanya mana? Ini ya, yang terluar ini. Ini adalah bleed. Ini bleed area. Kemudian yang merah ini adalah bleed line. Jadi bleed itu tujuannya, kalau ini kan trim line. Trim line ini artinya nanti pisau potongnya akan memotong di sini. Nah, kalau trim line ini bergeser ke kiri maupun ke kanan, dia akan tetap aman gitu ya. Kalau tidak ada bleed line, lalu pisau potongnya bergeser 1 mili ke kanan, maka brosur ini akan ada area putih di sebelah kanan gitu. Jadi bleed area itu tujuannya seperti itu, supaya ketika dalam proses pemotongan itu bergeser, maka area desainnya ini akan tetap aman. Ini contoh flyer ya atau business card. Kemudian contoh pada kemasan. Kemasan ini kan juga berhubungan dengan pisau potong. Jadi kalau kemasan struktural seperti ini, kemasan yang kotak ya. Nah, itu pisaunya bentuknya seperti ini. Jadi ada flap atas, kemudian ini untuk badannya dan bagian bawah. Lalu pasti ada bleed zone-nya. Tujuannya sama, supaya nanti warna pada kemasan ini tutupnya ya akan kuning semua, jadi nggak ada putih-putihnya. Jadi intinya untuk membuat desainnya itu aman, tidak putih gitu ya, karena tidak ada area bleed. Yang berikutnya adalah live area atau safe area. Ini adalah area yang live gitu ya, area desain yang live. Kayak kalau misalkan kalian bikin sesuatu di Illustrator, misalkan, lalu artboard-nya itu adalah A4, maka kalau kalian buat di luar artboard, itu tidak akan tampil gitu ya, karena itu bukanlah yang tampil di live area. Kayak gitu. Jadi live area itu seperti ini. Ini live area. Jadi area live, area konten yang akan tampil, baik itu digital maupun cetak. Kemudian alley, apakah itu alley? Oh, pertama kolom dulu ya. Kolom itu adalah kolom yang berisi body copy. Kemudian alley itu adalah area di antara kolom. Jadi negative space di antara kolom. Lalu gutter. Gutter itu adalah oversize margin yang tujuannya untuk binding. Jadi kalau misalkan ada buku gitu ya, bindingnya kan macam-macam, bisa jepretan, jilid spiral, jilid lem, jilid plakban, apapun itu. Nah, pasti inner marginnya ini harus dilebihin dengan gutter ini ya. Kalau nanti kalian buat buku TA pun, kalian pasti akan mengeset marginnya itu 3 cm, 3 cm, 3 cm, dan bagian kirinya ini adalah 4 cm. Untuk apa? Untuk membuat gutter itu ya, karena nanti buku TA kalian akan dijilid, harus ada space khusus untuk penjilitan. Nah, ini namanya gutter. Jadi sudah paham ya di sini, apa itu kolom, apa itu alley, dan apa itu gutter. Nah, beberapa orang juga menyebutkan gutter itu sebagai inner margin ya. Jadi di sini hanya istilah saja. Jadi pokoknya gutter itu berada di tengah-tengah dua halaman seperti ini untuk penjilitan atau untuk inner margin. Jadi extra margin untuk penjilitan. Lalu alley itu adalah negative space di antara kolom. Jadi ini namanya alley ya. Alley itu bahasa Indonesianya gang, lalu gutter ini bahasa Indonesianya adalah selokan. Jadi ya itulah, tapi kita menyebutnya dalam bahasa Inggris yaitu alley dan juga gutter. Kemudian grid unit. Grid unit itu satuan unit ya. Jadi satuan unit, misalkan gridnya kotak-kotak, maka grid unit itu adalah ya satu grid ini. Grid unit ukurannya bisa dalam poin, dalam senti, dalam inci, tergantung kita mengaturnya dalam software. Jadi gridnya itu
Ya, kotak-kotak seperti ini ya, di dalam software desain grafis kita bisa atur untuk show grid, maka gridnya itu akan berupa grid unit atau grid modul seperti ini. Tetapi grid ini tidak ada LI-nya, jadi kalau misalkan mau bikin satu kolom teks, misalkan 4 ya, 4 grid unit, maka kita harus pisahkan dengan satu LI, lalu kita baru bikin di kolom berikutnya. Nah, istilah-istilah terkait grid yang harus dipahami, mulai dari format, kemudian header, footer, side margin atau time space, atau outer margin atau inner margin, LI, gutter, kolom, kita harus tahu bleed area, save area, trim size, trim line. Nah, itu harus tahu ya, paham supaya ke depannya bisa menyebutkan dengan baik. Nah, creating and using a grid. Bagaimana cara menggunakan grid? Tujuan keseluruhan ketika kita menggunakan grid itu adalah untuk simplify design proses dan juga proses layout. Jadi untuk membantu kita, bukan untuk malah mempersulit atau memperibet, tapi malah membantu kita. Jadi bisa dimulai dengan tipe project-nya terlebih dahulu. Apakah kita mau membuat website, apakah kita mau membuat koran, majalah, brosur, ataupun desain kemasan, type of project-nya apa dulu? Atau mungkin video gitu ya, kita mau bikin video dokumenter, lalu kita harus mendesain lower third atau opening bumpernya dan seterusnya, kita tentukan dulu tipe project-nya apa, dan biasanya ada software desain grafis khusus yang akan mensuggest basic grid structure-nya itu seperti apa. Tapi kalau di Illustrator, InDesign, Photoshop tidak ada ya, yang adanya template. Mungkin software lain ada. Jadi contohnya tipe project-nya itu tabloid atau grid yang 5 kolom, web page, dan seterusnya. Kemudian pertimbangkan kontennya yang akan dimasukkan ke dalam grid tersebut. Jadi ini contoh untuk grid surat kabar seperti ini. Nah, yang pertama dilakukan adalah kita harus membuat layout boundary terlebih dahulu. Nah, ini sambil saya demokan contohnya di Adobe Illustrator. Pertama, kita tentukan tipe project-nya terlebih dahulu ya. Jadi new project. Nah, kalau di Illustrator ini semacam tipe project-nya itu apakah mobile, apakah web, lalu apakah cetak, apakah film atau video. Nah, ini bahkan ada template untuk lower third dari Adobe Stock ya yang bisa di-download. Nah, kita tentukan dulu formatnya apa. Nah, formatnya misalkan print, kemudian Illustrator akan mensuggest ukuran standar, apakah letter A4, oh ini ada tabloid, lalu ini ada template-templatenya juga, kita akan menggunakan ukuran A4. Nah, bisa terlihat ya ilustratornya. Pertama-tama kita tentukan boundary-nya terlebih dahulu. Kita tentukan ininya dulu ya. Kita buka rulernya terlebih dahulu. View, ruler, show ruler. Dan biasanya di sini kita juga bisa show grid. Nah, ini akan keluar modular grid-nya. Tetapi kita akan membuat grid untuk halaman A4. Nah, ini di hide grid terlebih dahulu. Lalu ini rulernya, ukurannya masih dalam poin, saya mau ubah menjadi sentimeter. Nah, di sini kelihatan, kalau untuk kertas A4, ukurannya adalah 21 kali 29,7. Nah, di sini kita tentukan boundary-nya terlebih dahulu, atau edges-nya ya. Jadi kita letakkan base grid-nya di keempat sisi halaman ini.
Nah, kemudian step yang kedua adalah kita tentukan mau berapa kolom. Bentar ya, kita kembali ke slide. Sorry, margin dulu ya. Jadi jangan lupa kita pertimbangkan live area-nya atau save area. Jadi kita tentukan margin atas, bawah, kiri, kanan. Nah, karena ini layout misalkan apa ya, majalah, kita tentukan marginnya itu misalkan 1,5 cm aja. 1,5. Yang kanan atas, kemudian kiri, kebalik ya. Kiri atas, kemudian kanan. Kemudian bagian bawah, footernya. Kemudian kita tentukan mau berapa kolom. Tambahkan kolom dan panduan yang lainnya. Jadi misalkan kita mau bikin halaman ini 3 kolom. Nah, kita perlu memperhitungkan ya, kira-kira kolomnya ini bisa lebarnya berapa. Tadi kan lebar dari A4 ini 21 cm. Kemudian kita kurangin masing-masing 1,5, berarti 21 kurangi 3, sisanya 18. 18 dibagi 3, sekitar 6. Berarti kita akan buat satu kolom itu 5 cm. Oke, lalu kita hitung kolom pertama. Ini 1,5 tambah 5 berapa? Oh, 6,5. Berarti ini adalah kolom pertama. Lalu kita jangan langsung tambahkan 5,5, tetapi berikan LI ya. LI itu adalah negative space di antara kolom. Kenapa butuh negative space? Supaya nanti kita tahu setelah baca satu baris, kita akan turun ke baris berikutnya. Jadi bukan nyambung gini bacanya. Jadi kita butuh LI sebagai negative space, supaya pembaca tahu nanti kita akan turun ke bawah. Nah, sekarang 7 tambah, sorry, ini tadi 1,5 tambah 5,5, oh berarti 7 ya. Lalu ini LI-nya 7,5. 7,5 tambah 5,5 berapa? 7,5 tambah 5,5, 13. Oke, 13,5. Dan ini sisanya 13,5 tambah 5,5, 19. Nah, ini sudah jadi ya, satu layout untuk 3 kolom. Nah, sekarang bisa kita mulai proses layout-nya. Kita bisa letakkan konten-konten. Jadi bandingkan, kalau misalkan kita tidak menggunakan grid dan kita memakai grid. Ini kebalik harusnya di sini. Nah, kita akan bandingkan dulu ya. Membuat grid ini benar-benar membantu kita dalam layout. Misalkan kita punya konten yaitu headline. Ini headline-nya, dan juga paragraf. Jadi ini paragrafnya di sini. Nah, untuk headline saya akan perbesar. Jadi ini draft ya. Headline harus memiliki karakter yang berbeda. Kita mau bikin bold. Biasanya setelah headline akan ada intro. Jadi ini paragraf intro. Sebentar. Kita bikin ulang. Nah, ini paragraf intro memiliki karakter yang berbeda juga dengan body copy. Jadi kita mau kasih italic 12 poin. Lalu yang ini 11 poin. Nah, misalkan seperti ini. Kita tentu bingung ya, kita mau letakkan di mana ya headline-nya. Oh, mungkin di sini, kemudian di sini. Jadi tanpa guideline, kita akan bingung gitu ya. Terus ini kayaknya
paragrafnya kurang lebar ini, saya lebarkan aja deh di sini. Nah, kira-kira seperti itu. Tidak ada panduan. Prosesnya akan lebih lama. Beda kalau dengan panduan. Jadi kita akan copy paste aja di sini. Nah, ini headline-nya. Boleh nggak meletakkannya seperti ini? Jawabannya adalah sebaiknya jangan. Jadi letakkan sesuai dengan grid-nya. Kan ini udah ada panduannya. Jadi letakkan saja di sini. Boleh seperti ini, tapi sekalian di tengah gitu loh. Jadi untuk headline sekaligus di tengah seperti ini. Jadi kalau memang mau memakai 2 kolom, jangan nanggung seperti ini. Harus di snap to grid. Jadi alignment-nya harus pas ya. Kemudian untuk intro. Jadi intronya mau saya letakkan di sini. Di 2 kolom ini. Lalu kita bisa terinspirasi gitu ya. Oh, yang ini mungkin akan bagus kalau diberi sidebar. Jadi biasanya sidebar tuh untuk visual atau untuk meng-highlight teks atau mungkin bisa berisi profil. Nah, ini sidebarnya seperti ini. Jadi akan terasa berbeda gitu ya. Kemudian kolomnya. Nah, kita mau buat kolom di sini. Kita sesuaikan dengan lebar kolom. Ini kalau kesusahan bisa di zoom in. Oh, ternyata sudah pas. Nah, misalkan seperti ini. Nah, biasanya kalau di Illustrator ada tanda plus seperti ini, berarti masih ada invisible content. Jadi ini lebar kolomnya seperti ini nggak cukup, akan ada konten yang invisible. Kita bisa double klik aja di sini untuk membuat kolom baru sebagai lanjutan. Nah, kalau kalian lihat di sini ada garis, ini adalah lanjutannya ya. Oh, ini masih ada invisible content lagi. Kita akan kurangin saja. Jadi anggap saja kontennya segini ya. Nah, ini kontennya segini. Nah, ketika ada konten yang seperti ini, kita bisa atur ya. Mungkin ini mau lebih pendek. Karena ini menyambung, maka nanti akan nyambung gitu ya di sini. Ini kok tingginya nggak sama. Kita bisa atur ketinggiannya supaya dia sama. Nah, seperti ini. Nah, sekarang saya mau tanya, boleh nggak seperti ini? Jawabannya tidak boleh ya. Pertama, ini tinggi kolomnya tidak sama. Yang kedua, di sini ada yang namanya widow. Jadi widow itu kalimat yang tertinggal di bagian bawah. Nanti kita akan bahas pada topik berikutnya, layout dan composition. Karena apa? Karena ini tuh dia kan ketinggalan di bawah. Lalu di sekelilingnya ada negative space. Ini bisa meng-create focal point tersendiri. Lu ngapain nih sendirian di bawah? Jadi solusinya adalah kita naikkan di sini ya. Jadi dia nggak boleh sendirian di bawah maupun sendirian di atas. Nah, jadi kira-kira seperti ini. Lalu kita sesuaikan headline-nya. Nah, sudah lebih baik kan? Jadi grid ini membantu kita untuk meletakkan konten. Dan supaya perhalamannya, kalau misalkan multiple page, dia akan lebih, dia akan mempunyai struktur yang kohesif, struktur kerangka yang kohesif ya. Jadi dia akan terlihat senada, unified. Nah, lalu di side ini, biasanya di sini akan ada tulisan. Nah, untuk sidebar, misalkan kalian membuat background dengan warna seperti ini,
jangan dipaskan kolomnya, kita harus membuat extra margin. Supaya apa? Supaya tulisan dan juga pinggiran dari background ini tidak bertabrakan ya. Ini tidak enak dibaca. Jadi kita memerlukan yang namanya extra margin. Jadi margin ekstra seperti ini. Oke, kita luruskan. Nah, kira-kira seperti ini. Hasilnya kita save as dulu ya. Kita export. Export as JPEG aja. Use artboards. Export. Nah, ini hasilnya. Oke, bandingkan yang pertama. Tanpa grid, maka alignment-nya tidak akan rapi, dan kita akan bingung meletakkan konten. Kalau kita punya grid, misalkan ini grid untuk majalah ya, majalah dengan multiple page, halaman yang multi gitu ya, lebih dari satu, maka ini akan lebih tertata dengan rapi. Bacanya juga lebih enak, terus kita lebih bisa mengatur area-area tertentu ya. Jadi misalkan dengan grid ini kita mau atur lagi, misalkan headline-nya di sini, atau headline-nya di bawah, di atas tuh visual. Jadi contoh ya, ini artboard 1 kita duplicate. Oh, grid-nya nggak ikut. Kita duplicate se-grid-nya. Oke, sepertinya kita harus menduplicate seluruh grid yang vertikal. Nah, kita bisa atur lagi. Yang penting struktur kerangkanya itu sama. Lalu kita bisa atur sesuai dengan yang kita inginkan. Sorry. Nah, misalkan ini di sini, kemudian ini mungkin sisa teks, kita bisa atur. Nah, lalu ini misalkan headline berikutnya, lalu kita mungkin bisa atur ini adalah langsung 3 kolom seperti ini. Jadi grid itu sangat memudahkan ya. Baik, kita kembali lagi ke slide. Nah, kemudian kita bisa meletakkan visual, headline, dan juga teks atau body copy atau tipografi yang lain. Kalau misalkan grid-nya itu sudah dibuat, kita bisa bereksperimen dengan konten. Kalau tadi kita bereksperimen digital, sebenarnya kalau mau explore lagi, lebih lagi dengan cepat, kita pakainya kertas dan juga pensil. Kuncinya adalah jangan float anything, jangan mengambangkan konten apapun di layout tanpa snap to grid. Jadi kita mengaitkannya di dalam grid line. Jadi seperti tadi itu ya, jangan dipotongkan di garis grid-nya, tetapi kita harus snap to grid. Kita harus mengikuti panduannya. Nah, kemudian kalau kita di kertas dan menggunakan pensil, kita bisa explore. Kita bisa explore bentukan-bentukan grid yang menarik, yang memiliki tujuan tertentu ya, yang sesuai dengan tema. Kita punya tema yang tidak biasa, kita bisa gunakan grid untuk bereksperimen. Breaking the grid, nah ini yang saya maksudkan tadi. Terkadangkala kita mau membuat sesuatu yang lebih kreatif, kemudian mau menangkap perhatian, membangkitkan emosi, itu dengan grid yang beda, lain dari yang lain. Tentunya sebelum breaking the grid, kita harus mengetahui cara membuat grid yang benar. Seperti kalau thinking outside the box, kita harus bisa berpikir what is inside the box gitu. Jadi jangan
outside the box aja, breaking the grid aja, itu nanti hasilnya bisa ngawur ya. Jadi kita harus mengerti, paham betul cara menggunakan grid, terus kita tahu balance-nya seperti ini, focal point seperti ini, ukuran kolom seperti ini, gitu, baru kita bisa menggunakan ide-ide yang tidak biasa untuk menggunakan grid. Jadi contohnya seperti ini tadi ya, grid-nya ini mengikuti bentuk yang meliuk-liuk, lalu grid-nya miring, lalu grid-nya mendukung gambar segitiga terbalik ini, jadi grid-nya jajar genjang, dan yang seperti ini, jadi yang ini bentuknya trapesium. Jadi seperti itu ya, kita boleh breaking the grid, asalkan yaitu tadi, kita harus sediakan extra margin kalau di atas, di atas kayak bingkai gitu, terus kita pertimbangkan lebar grid, ukuran font, harus ada LI-nya, lalu kita harus pertimbangkan save area-nya, margin-nya, baru kita bisa menerapkan sesuatu yang berbeda. Nah, kalau di kelas biasanya latihannya ini, dan kalau di rumah ini tidak dikumpulkan, kalian bisa latihan ya. Jadi buatlah grid, garis-garis vertikal dan horizontal, dari tipe project-nya majalah, lalu layout boundary atau edges-nya atau ukurannya adalah 18 kali 24 cm. Kemudian buatlah margin terlebih dahulu. Buat margin, tentukan kolom, kemudian tentukan LI-nya untuk teks dengan readability yang maksimal, yaitu yang tadi kita bahas ya, ukurannya kurang lebih 2 inci, maksudnya minimal 2 inci atau kurang lebih 5 cm. Lalu dengan grid itu, buatlah 3 macam sketsa dummy majalah dari grid tersebut. Gridnya pakai drawing pen, lalu sketsa dummy-nya menggunakan pensil. Jadi kira-kira seperti ini, kita buat grid mau 2 kolom, mau 3 kolom, ya dihitung sendiri ya sesuai dengan lebar project-nya itu tadi. Lalu tentukan apakah 1 kolom dengan sidebar, ataukah 2 kolom dengan sidebar, ataukah 2 kolom saja. Ini dengan drawing pen. Kemudian kita bisa meletakkan konten-kontennya dengan pensil. Seperti itu ya. Oke, ya terima kasih telah menyimak penjelasan pada topik ini. Semoga apa yang saya sampaikan bisa menambah pengertian tentang grid dan layout. Jika ada pertanyaan, bisa dituliskan melalui email atau grup Hangout ya. Baik, sampai di sini untuk penjelasan kali ini. Sampai ketemu kembali di topik selanjutnya. Thank you.